Halo, perkenalkan nama saya Samantha Prasetya dari kelas 74 nomor absen 22. Hari ini saya akan membahas tentang buku cerita rakyat yang berjudul Kalimantan Barat yang dikarang oleh Sekar Septiandari S. Hum. Tahun terbit pada tahun 2002 dan jumlah halamannya ada 64 halaman. Buku cerita rakyat yang berjudul Kalimantan Barat ini memiliki 9 cerita rakyat. Yang pertama ada legenda Batu Menangis, legenda Sungai Landak, asal-usul Bukit Kelam, legenda Pulau Berlumba, Dermawan dan Semangka Emas, legenda Burung Ruwai, Gua Lawang Puhari, Kancil yang Cerdik, dan yang terakhir Tanjung Taduk. Yang pertama ada legenda Batu Menangis. Ada seorang ibu tunggal tinggal bersama putrinya yang cantik bernama Darmi. Namun sayangnya ia begitu manja, sombong, dan pemalas membantu. Suatu hari saat berjalan bersama menuju pasar, Darmi malu jika dilihat bersama ibunya, dan dengan angkuh mengaku kalau wanita tua yang mengikuti di belakangnya adalah pembantunya. Berulang kali Darmi menghina ibunya, sampai akhirnya sang ibu sangat sedih hingga berdoa agar anaknya mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebuah keajaiban terjadi, tubuh Darmi berubah menjadi batu. Secara perlahan dimulai dari kakinya. Ketika tubuhnya telah berubah menjadi batu sepenuhnya, dari batu itu terlihat air mata yang menetes, menandakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Cerita legenda Batu Menangis ini sangat mengingatkan kita untuk selalu berbakti dan menghormati orang tua kita. Yang kedua ada legenda Sungai Landak. Seorang petani miskin menemukan sebuah batu landak emas yang berkilau di dekat ladangnya. Batu itu ajaib, dia memunculkan permintaan saat diusap, seperti beras atau perhiasan, dan keduanya menjadi kaya namun dermawan. Namun seorang pencuri mencuri patung tersebut dan membawanya ke desa Ngabang yang sedang dilanda kekeringan. Ia menyulap patung dengan mantra untuk memanggilkan air, tetapi lupa menghentikannya. Desa pun tenggelam dan terbentuklah Sungai Landak. Cerita Sungai Landak ini cukup bagus dan cukup memotivasi saya untuk tidak berbuat jahat, karena berbuat jahat bisa mendapatkan kerugian besar. Yang ketiga ada asal-usul Bukit Kelam. Cerita ini menceritakan dua tokoh, Bujang Beji yang serakah dan iri, serta Temenggung Marubai yang rendah hati dan adil. Saat ikan mulai melangkah di Sungai Kapua karena Bujang Beji menangkap semua ikan, ia mencoba menghentikan pasukan ikan sang Temenggung dengan memindahkan puncak bukit menggunakan kesaktiannya. Namun niatnya gagal. Ia terpeleset dan tersangkut duri beracun, menyebabkan puncak bukit yang sedang diangkat itu jatuh dan terjadi Bukit Kelam. Sedangkan tubuh Bujang Beji dianggap menghilang oleh masyarakat. Cerita ini sangat memotivasi kita untuk tidak menjadi orang yang gampang iri dengki. Yang keempat ada Pulau Berlumba dan Semangka Emas. Di sebuah desa tepi Sungai Kapuas, hiduplah seorang janda miskin yang memiliki dua anak laki-laki. Setelah dewasa, kedua anak tersebut pergi merantau. Sang ibu menangis dan memberikan doa penuh harap. Jika mereka anaknya, biarlah bala bencana datang kepada mereka bila merugikannya. Doa itu akhirnya dikabulkan. Badai dahsyat menerjang kapal mereka, dan keduanya tenggelam di sungai. Sisanya hanyalah dua daratan yang muncul menyerupai kapal beradu. Tempat itu kini dikenal sebagai Pulau Berlumba, namun yang berarti berlomba. Di kota lain itu dua bersaudara dermawan yang pemurah dan muzakir, kikir. Sang ayah meninggal dan mewariskan harta kepada mereka secara adil. Dermawan membantu orang miskin hingga hartanya habis. Suatu hari ia menolong seekor burung pipit yang terluka. Sebagai balasan, burung itu memberikan biji yang kemudian tumbuh menjadi semangka raksasa berisi emas murni, menjadikan dermawan kaya kembali dan tetap murah hati.
Melihat adiknya kembali kaya, Musakir merasa iri dan meniru cara dermawan. Ia bahkan melukai burung demi mendapatkan biji. Namun, ketika buah semangka itu matang, isinya bukan emas, melalui lumpur busuk, menghancurkan reputasi dan keselamatannya. Cerita yang saya baca ini cukup menarik dan seru. Yang kelima, ada burung ruai dan gua lawang kuari. Dahulu, seorang putri bernama Dayang Sumbi jatuh cinta kepada Raden Bojang, pemuda tampan yang ternyata berasal dari alam gaib. Karena melanggar aturan, Raden Bojang menghilang dan masuk ke sebuah gua yang kini dikenal sebagai Gua Lawang Kuari. Dayang Sumbi yang patah hati berubah menjadi burung ruai. Burung yang indah terus terbang mencari kekasihnya. Hingga kini burung itu diyakini masih menunggu di sekitar gua sebagai lambang cinta yang tak pernah padam. Cerita ini menggambarkan sepasang kekasih yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan mereka tetap setia walaupun mereka tidak bisa bertemu kembali. Yang terakhir ada Kancil yang cerdik. Kancil yang cerdik. Suatu hari Kancil yang cerdik sedang berjalan di hutan dan merasa haus. Ia pun pergi ke sungai. Ia melihat seekor buaya sedang menunggu mangsa. Buaya ingin memakan Kancil, tetapi Kancil tidak panik. Ia berpura-pura punya misi penting dari Raja Hutan untuk menghitung jumlah buaya di sungai. Buaya yang serakah dan bodoh langsung memanggil teman-temannya agar mereka bisa dihitung. Kancil lalu meminta semua buaya berbaris dari tepi ke tepi sungai. Setelah buaya-buaya berbaris, Kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya yang lain hingga menyeberangi sungai yang dengan selamat. Setelah sampai di seberang, ia tertawa dan berkata, "Terima kasih, kalian sangat membantu. Tapi aku tidak benar-benar menghitung kalian. Aku hanya ingin menyeberang." Buaya-buaya marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kancil pun pergi dengan selamat. Cerita Kancil yang cerdik ini mengingatkan saya yang dulu karena saya dulu sangat usil. Tanjung Tanduk. Seorang pemuda bernama Dato memimpin penduduk melawan bajak laut yang sering menyerang kampung mereka. Berkat keberaniannya dan kecerdasannya, para bajak laut berhasil diusir. Untuk menghormatinya, tempat itu dinamakan Tanjung Tanduk. Cerita Tanjung Tanduk ini mengingatkan kita untuk harus berani terhadap apapun. Buku cerita rakyat Kalimantan Barat ini merupakan kumpulan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Buku ini berisi beberapa cerita rakyat yang syarat dengan pesan moral dan nilai-nilai budaya. Salah satu kelebihan buku ini adalah bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan membantu pembaca memvisualisasikan cerita. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya informasi tentang latar belakang dan konteks cerita rakyat yang disajikan. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Salam literasi.